Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya sebagai bekal di akhirat nanti. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Yang terhormat kepada Bapak dosen Nur Halim selaku pengampu tugas mata kuliah dari sumber belajar PAI berbasis multimedia. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin Hasan dari kelas 3 PAIB dengan nomor induk mahasiswa 2241 1040 2078. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas ulangan tengah semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab melalui video ini. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa sih urgensi kita belajar sumber belajar PAI berbasis multimedia yang nantinya digadang-gadang sebagai calon guru atau menjadi seorang guru. Menurut saya pentingnya kita belajar multimedia adalah karena tantangan zaman itu sendiri yang paling utama. Karena era sekarang itu sudah era yang sangat maju, bukan yang teknologi kita bisa akses di tempat manapun, di waktu kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Nah, jadi akan sangat tidak etis atau tidak patut apabila di zaman sekarang kita yang nantinya sebagai calon guru, yang nantinya menjadi seorang guru itu tidak menguasai multimedia dan akan kesulitan dalam nanti pembelajaran dan lain sebagainya karena keterbatasan kita dalam menggunakan multimedia. Yang kemudian dari mengapa kita perlu mempelajari multimedia adalah untuk mempermudah pembelajaran. Jadi mempermudah pembelajaran di sini dalam artian media-media atau media-media, terus suasana yang digunakan, metode yang digunakan dan lain sebagainya itu difungsikan semaksimal mungkin di dalam pembelajaran supaya suasana kelas ataupun para siswa itu dapat menangkap materi dengan lebih mudah, lebih menyenangkan dan lain sebagainya. Kan kita tidak bisa apabila mungkin dalam metode kita hanya ceramah saja atau diskusi terus, itu kan dari siswa akan merasa jenuh atau sebagainya, atau yang terus kemudian dengan adanya multimedia diharapkan ada suasana baru ketika para siswa itu mengakses multimedia. Jadi menyenangkan. Nah, karena menyenangkan tersebut otomatis dari suasana hati itu akan mendukung proses penyerapan ilmu yang lebih maksimal. Kemudian untuk yang nomor 2 itu terkait apa sih teori psikologi pendidikan yang berpengaruh atau ada yang sesuai dengan penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama dan yang paling jelas adalah
konsep teori sibernetik. Jadi sibernetik ini adalah pembelajaran yang memang berbasiskan dengan multimedia. Jadi siswa akan berproses di dalam pembelajaran dan disesuaikan dengan penggunaan multimedia yang ada pada saat ini. Itu yang paling jelas. Kemudian ada teori behavior, itu merasakan adanya perubahan tingkah laku. Jadi diharapkan setiap anak atau baik itu murid, siswa dan lain sebagainya ketika mengakses multimedia itu akan timbul perubahan perilaku dari yang tadinya mungkin di kelas jenuh karena ada multimedia jadi menyenangkan, di kelas karena jenuh tadi kurang bisa menyerap ilmu, dengan multimedia lebih mudah dan lebih menyenangkan, pemahaman akan mudah untuk didapat. Kemudian teori konstruktivistik. Nah, jadi ini berusaha membangun makna dari para siswa yang menggunakan multimedia, dari yang mereka lihat, yang mereka rasakan, yang mereka dengarkan. Jadi kan multimedia kan berbagai elemen ada di situ, ada audio, ada visual, ada kinestetik dan lain sebagainya. Nah, itu diharapkan dengan penggunaan multimedia tersebut murid akan lebih fokus dalam mendengarkan, akan lebih fokus dalam melihat, dan akan lebih fokus dalam mempraktikkan, sehingga pembelajaran itu akan timbul suatu hasil. Jadi tidak sia-sia pembelajaran dikarenakan anak tersebut tidak memperhatikan, tidak mendengarkan. Nah, dengan adanya multimedia ini maka mereka akan terbantu. Oke, mungkin itu saja teori psikologi pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan multimedia dari saya. Kemudian apa saja aplikasi yang bisa digunakan untuk melangsungkan yang berkaitan dengan sumber belajar multimedia. Nah, jadi kalau dari saya ada 3, yaitu pertama Google Classroom, yang kedua Google Meet, dan juga yang ketiga adalah Zoom. Nah, jadi untuk yang pertama Google Classroom ini sudah lumrah kita gunakan. Pertama kita gunakan ketika awal-awal masa COVID-19. Nah, jadi waktu itu pembelajaran jarak jauh tidak diperkenankan untuk berangkat ke sekolah, maka diperlukan suatu aplikasi atau media pembelajaran yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, waktu itu menggunakan Google Classroom. Kelebihan dari Google Classroom sendiri, fitur-fiturnya itu sangat mudah, kemudian sangat simpel juga, terus bisa bebas memilih, mau dalam bentuk aplikasi bisa, mau diakses lewat Chrome atau browser juga bisa. Terus kelebihan lagi, Google Classroom ini otomatis terhubung dengan Google Drive. Jadi apabila siswa itu mengumpulkan tugas itu akan otomatis terupload di Google Drive juga. Jadi apabila siswa itu nanti di kemudian hari sudah mengumpulkan tapi filenya hilang, bisa dibuka kembali di Google Drive. Itu untuk kelebihannya. Kemudian untuk kekurangannya yang saya rasakan ketika menggunakan Google Classroom adalah kurang interaktif. Memang ada fitur seperti materi ataupun materi yang berbentuk teks, gambar ataupun video, tetapi di situ siswa dalam forumnya itu kurang berpartisipasi kalau dalam pengalaman saya. Malah lebih lebih interaktif
WhatsApp-nya dibandingkan Google Classroom. Kemudian untuk aplikasi yang kedua ada Google Meet. Nah, ini sudah lumrah juga kita gunakan di kampus dalam pembelajaran yang sedang offline, itu menggunakan Google Meet. Nah, jadi Google Meet ini memang aplikasi yang berbasis pada video konferensi. Jadi siswa itu bisa ngobrol, bisa memberikan tanggapan, bisa melihat wajah, bisa menampilkan presentasi dan sebagainya, itu melalui aplikasi yang bernama Google Meet. Nah, kelebihan dari Google Meet ini apa? Nah, kalau kelebihan dari Google Meet ini, yang pertama, aplikasi ini sudah terangkap dalam Gmail. Jadi tidak memerlukan ruang tambahan atau aplikasi tambahan untuk mengakses Google Meet. Nah, jadi kalau kita membuka Gmail itu yang bagian pojok paling kiri itu ada seperti logo kamera, itu bisa kita gunakan untuk mengakses Google Meet. Kemudian kelebihannya sendiri ya karena itu tadi tidak aplikasi sudah tergabung dengan Gmail, maka ruang ponsel atau perangkat kita jadi lebih hemat. Kemudian keunggulan kedua adalah waktu rapat itu bisa diakses tak terbatas. Dalam artian kita rapat mulai jam sekian, kita buka Gmail mulai jam sekian sampai nanti pun tidak akan keluar sendiri, kecuali kalau memang sinyalnya tidak mendukung. Tapi kalau login lagi bisa masuk lagi. Untuk kekurangannya sendiri, kalau menurut saya itu Gmail itu Gmeet itu untuk waktu presentasi itu audionya waktu presentasi itu visualnya atau gambarnya itu kurang luas atau kurang lebar. Jadi dari wajahnya para teman-teman juga memang kecil-kecil, kurang lebar juga. Terus waktu presentasi juga seperti itu. Kemudian aplikasi yang ketiga itu Zoom. Ini sama dengan Google Meet ya, sama-sama aplikasi berbasis video. Jadi Zoom ini memang bentuknya memang aplikasi, tidak bisa kita akses melalui Google Chrome ataupun Gmail. Jadi memang aplikasi sendiri yang bisa kita unduh di Play Store ataupun App Store. Untuk kelebihannya sendiri, aplikasi ini secara fitur itu memang bagus, dalam artian untuk presentasi, untuk penayangan video, untuk audio itu memang kualitasnya memang bagus. Kemudian itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya itu waktunya itu dibatasi. Kalau tidak salah itu cuma sampai 100 menit kalau nggak salah 100 menit akan otomatis keluar sendiri dari rapat. Kemudian kekurangannya juga karena memang berbentuk aplikasi, bagi perangkat yang memang penyimpanannya sudah penuh itu tidak bisa mengakses atau tidak bisa mendownload aplikasi tersebut. Itu untuk kekurangannya. Tapi secara fitur dan lain sebagainya itu memang bagus. Kemudian dari ketiga aplikasi tersebut itu saya akan menerangkan bagaimana sih cara menggunakan salah satu dari ketiganya. Nah, jadi yang pertama jadi saya akan menyebutkan salah satu, yaitu Gmeet. Gmeet itu bisa kita akses ketika kita bisa membuat rapat di Gmail dengan cara membuka Gmail, terus kemudian pada pojok kanan bawah itu ada
logo seperti kamera atau broadcast. Jadi diklik di situ akan muncul kita bisa membuat rapat baru ataupun gabung melalui kode. Untuk rapat baru itu kita bisa buat sendiri dengan cara yang simpel, bisa waktu itu juga atau bisa dijadwalkan. Kalau dijadwalkan nanti bisa dihubungkan dengan Google Calendar. Nah, kemudian setelah kita bisa membuat room Google Meet-nya, maka kita bisa membagikan akses kepada teman-teman kita yang akan bergabung dengan Gmail tersebut. Kita bisa share linknya ke WhatsApp ataupun kemana, kita ke grup-grup Telegram dan lain sebagainya. Nah, teman-teman di situ langsung bisa mengakses gitu. Mungkin cukup dari saya seperti itu. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian video dari pelafalan ataupun secara kualitas gambar kurang bagus, saya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.